Salam sejahtera bagi kita sekalian. Yang terhormat Bupati Brebes yang dalam hal ini diwakili oleh Wakil Bupati Brebes Bapak Manajer SE. Yang kami hormati anggota Forkopimda Kabupaten Brebes atau yang mewakili. Yang kami hormati Kepala Dinkes Brebes atau yang mewakili diwakili oleh Bapak Dr. Adi Pujo Astoro. Yang kami hormati PLT Kabupaten Rasyada Kabupaten Brebes yang mewakili Bapak Dr. Andes Nadigi. Kemudian yang kami hormati para narasumber kita dari Bappeninda dan Dinkes Kabupaten Brebes. Yang kami hormati Camat Sekabupaten Brebes. Yang kami hormati Kepala Puskesmas Kabupaten Brebes. Yang kami hormati seanggota TB2 TBC Bapak Ibu Tamu Udama dan hadirin yang berbahagia. Syukur Alhamdulillah senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas rahmatnya kita dapat menghadiri acara rakor penguatan lintas sektoral program pencegahan pengendalian aib tuberkulosa malaria atau TM di Kabupaten Brebes pada hari ini Selasa 27 Mei 2025. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wassalatu wassalamu ala rasulillah la hawla wa la quwata illa billah. Yang kami hormati Bapak Wakil Bupati Brebes Bapak Murja SE, yang kami hormati Bapak Dandim Nondik 713 Brebes atau yang mewakili, yang kami hormati Bapak Kapolres Brebes atau yang mewakili, yang kami hormati dan yang kami muliakan hadirin peserta rakor lintas program pencegahan dan pengendalian AIDS tuberkulosis malaria di Kabupaten Brebes. Bersyukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sehingga atas segala nikmat dan nikmat tersebut sehingga pada hari ini kita semua masih diberi kesempatan dan nikmat sehat untuk dapat mengikuti rakor lintas di gedung KPD lantai 6. Serta para sahabatnya dan juga kepada kita semua selaku pengikutnya, dan semoga kita semua telah mendapat sabarnya dari beliau di Omel Kiamat nanti. Mohon 5 waktu bersinggung sampai dengan selesai bertempat di gedung KPD. Kemudian anggaran dasar bahwa anggaran kegiatan ini berasal dari DPA Bagian Kesra Sekda Kabupaten Brebes tahun 2025. Saya minta kami mohon kepada Bapak Wakil Bupati Brebes untuk memberikan arah. Selanjutnya sambutan Bupati Brebes yang akan disampaikan oleh Wakil Bupati Brebes yang terhormat Bapak Urjan Sarjana Ekonomi. Disilakan. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Mesin 1 Sekda Brebes atau yang wakili Bapak Dr. Andes Pujo Astoro, PLT Kepala Bagian Kesejahteraan Astra Bapak Nadiri. Sudah kesebut ya? Pak Camat yang berseri-seri, yang saya hormati, hadir semua sudah ya Pak Camat? Ada yang belum? Mewakili ya Bapak. Padahal dulu sudah ada pilihan camat, wakil camat nggak ada ya? Adanya kan bupati, wakil bupati, gubernur, wakil gubernur. Ada wakil camat. Kemudian saya anggota TP2 yang saya banggakan, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwasanya hari ini kita telah diberi kesehatan, kenikmatan sehingga bisa bertemu dalam acara yang sangat penting ini, sangat bagus. Kenapa saya sampaikan sangat penting? Karena acara ini merupakan
tugas kita dalam hal mensejahterakan di bidang kesehatan terhadap masyarakat. Sebelum ini saya minta terhadap kesehatan masyarakat. Hadirin yang saya hormati, kita sadari bahwa AIDS, tuberkulosis dan malaria atau ATM masih menjadi ancaman serius bagi kesehatan masyarakat baik di tingkat nasional maupun global. Penyakit seperti ini tidak hanya menyebabkan penderitaan fisik, telah juga berdampak pada ekonomi, sosial, dan produktivitas masyarakat. Oleh karena itu, penanggulangan di bidang AIDS, TBC, dan malaria harus menjadikan prioritas utama bagi semua, termasuk di Kabupaten Brebes. Maka dari itu, kita harus terus memperkuat upaya pencegahan pengendalian penyakit-penyakit tersebut. Saya harap program tersebut dapat direncanakan karena merupakan komitmen dan kebutuhan kita terhadap kesehatan masyarakat. Kita harus terus bekerja sama untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat dan mencapai tujuan pembangunan kesehatan yang optimal. Dibantu Pak Camat juga, Kepala Desa juga, dan semua organ kesehatan yang ada di desa dengan kecamatan yang telah melaksanakan tugas nakes door to door. Saya banyak terima kasih. Biasanya yang menyatakan terima kasih Pak, catatannya nanti. Prestasi yang tertinggi catat, yang terendah pun nanti dicatat juga. Kemudian kita harus sabar-sabar sekali karena menangani penyakit khususnya TBC ini harus penuh dengan kesabaran karena pengobatannya juga harus bertahun-tahun, dan yang lebih sabar lagi dan akan banyak sekali kendalanya yang menangani AIDS. Ya, AIDS ini biasa penderita pengen sembuh tapi rada-rada malu juga. Saya bilang mulai karena kedisiplinan juga menjadikan barometer tolak ukur. Karena kemarin waktu kita di pendopo, kita dengan penggede-penggede tingkat nasional, ada wakil kementerian, ada kementerian, dan ada Pak Hekal juga. Di situ ada undangan jam 9 mulai jam 11. Ini barometernya kan kurang bagus. Tapi kalau begitu kita rapat, apalagi ada tim dari pusat maupun dari provinsi datang, undangan jam berapa? Jam 8. Waktunya toleransi hanya setengah jam, dan ini sudah merupakan prestasi Pak. Wah, Brebes ASN-nya hebat. Itu Pak. Nah, jadi ini merupakan salah satu indikator kedisiplinan, pun merupakan salah satu indikator adanya program-program dari pusat yang akan menguntungkan bagi kita. ASN-nya aja disiplin, kita percayalah Brebes untuk mengemban amanat ini. Itu salah satunya. Selesai, selanjutnya penyampaian materi yang akan dipandu oleh moderator kita, Bapak Agus Rianto SKM. Untuk itu waktu kami serahkan seperti izin Abah, barangkali bisa foto bersama. Baik, terima kasih. Warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Yang saya hormati Bapak Wakil Bupati Brebes, yang saya hormati PNB Brebes atau mewakili, yang saya hormati Pak Kapolres atau mewakili, kemudian Pak narasumber dari Dinas Kesehatan, kemudian yang saya hormati juga Bapak Ibu Camat, kemudian Kepala Puskesmas Kabupaten Brebes, dan juga tim anggota tim TP2 TP Kabupaten Brebes. Perkenalkan, saya Bayu Setiawan dari Bapelitbang Kabupaten Brebes. Dalam kesempatan ini diminta untuk menyampaikan beberapa informasi terkait
penanganan HIV, kemudian tuberkulosis dan malaria di Kabupaten Brebes. Indeks Gini Ratu dan indeks daya saing daerah Bapak Ibu. Dan untuk kondisi Kabupaten Brebes seperti yang tertampil di layar, bahwasanya untuk IPM kita sebenarnya dari tahun ke tahun mengalami kenaikan, meskipun kalau dari sisi peringkat kita masih belum begitu menggembirakan karena masih di posisi bawah, meskipun bukan di bawah Bapak Ibu, tetapi itu ada dalam 30, kita nomor 34 Bapak, bukan 35 lagi. Yeah. Kenaikan ini juga mencerminkan bahwasanya apa yang kita kerjakan, apa yang kita lakukan dalam pembangunan juga berdampak sehingga bisa terlihat dari IPM kita yang naik. Di tahun 2025 ini adalah yang menjadi permasalahan dari strategis pembangunan daerah. Yang pertama ada penanggulangan kemiskinan, kemudian ada peningkatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia, kemudian peningkatan daya saing daerah dengan dan itu tadi ketika seseorang menderita TB itu akan berdampak pada lingkungan, pada keluarganya, pada pekerjaannya, otomatis pada kesejahteraan keluarganya. Dan itu mau tidak mau harus kita secara bersama menangani hal ini agar menjadi menurun paling tidak yang di Kabupaten Brebes. Yang lain dan ini ITB dan malaria itu lebih sering kita sampaikan, kita istilahkan dengan ATM Bapak Ibu. Cuma ATM yang ini berbeda dengan ATM yang di bank. Kalau ATM di bank itu bisa untuk setor dan tarik uang, kalau yang ATM ini lebih banyak mau tidak mau kita harus setor uang untuk menangani ATM ini, karena kalau kita tidak menangani ini, tidak menangani ATM ITB malaria ini, itu akan semakin bertambah kita mengeluarkan untuk menanganinya. Tiap tahun masih menjadi prioritas, kemudian ada stunting, dan sekarang kita juga mempunyai salah satu lagi yang perlu kita prioritaskan, perlu kita beri perhatian yang lebih, yaitu tentang ITB dan malaria. Kita ingin memaparkan analisis situasi AIDS, TBC dan malaria. Mungkin sebagai prakata, kenapa kami bekerja sama dengan bidang Kesra, karena memang TBC ini memang salah satu poin dari 8 Astacita Presiden Prabowo yang menjadi program prioritas yang harapannya dalam 5 tahun kepemimpinan beliau ini ada penurunan kurang lebih 50%-nya. Dan ini memang sejak zaman sebelumnya Presiden Jokowi juga sudah dapat presnya. Jadi ini memang usaha besar, karena untuk saat ini juga Indonesia secara global posisinya naik dari ranking 1 menjadi ranking 2 penderita TB terbanyak sesudah India. Dan Brebes juga untuk jumlah penderita memang masih terbanyak di Provinsi Jawa Tengah. Tapi di samping semua itu ingin kami sampaikan juga bahwa ya ada kabar yang menggembirakan juga, bahwa Kabupaten Brebes ini ditunjuk sebagai percontohan desa siaga TB. Jadi di Indonesia ada 8 kabupaten kota dan Brebes ditunjuk, dan yang ditunjuk itu adalah desa Perwatan di wilayah kerja Puskesmas Kaliwadas. Tinggal serumah itu. Ya bedanya kalau penyakit menular itu kalau satu kena ke lainnya kan kemungkinan bisa tertular. Nah, untuk mengurangi tertularnya ini namanya TPT atau terapi pencegahan tuberkulosis. Jadi walaupun tidak sakit ya minum obat, tapi jangka waktunya tidak selama itu. Ya mungkin ini sebagai gambaran kenapa ini
kita mengundang Bapak Ibu karena memang ada masalah yang memang harus kita selesaikan bareng-bareng ya, karena ini juga disampaikan tadi Mas Bayu, kita itu TBC ini masuk dalam 12 SPM ya, standar pelayanan minimal yang wajib ya. Kalau wajib ini sebenarnya tanggung jawabnya adalah kepala daerah. Ibu hamil, ibu bersalin, bayi baru lahir, balita, usia pendidikan dasar, produktif, usia lanjut, penderita hipertensi, penderita diabetes mellitus, orang dengan gangguan jiwa berat, dan ini ada 12, mudah-mudahan tidak bertambah lagi. Kemudian AKP juga kita tinggi, tahun kemarin itu kita memperluas provinsi sudah berhubungan, jadi mungkin kita kemarin fokusnya ke HI aja, jadi malah kelewat ya. Ini kasusnya tinggi banget, karena kematian itu sampai 303 ya. Nah ini bulan ini ya, sedangkan Nun Sewu rata-rata penderitanya ini ya bisa dari kalangan yang melakukan kegiatan seks bebas, bisa juga laki seks laki atau juga penjajah seks. Ini kan susah. Memang kita secara rutin melakukan pemeriksaan, tapi kadang bulan ini ditemukan, kunjungan berikutnya sudah hilang, ganti yang baru lagi. Dan kita tidak bisa mengontrol. Tapi kalau TBC itu kan sudah tercatat dalam sistem, mau pindah kemanapun kita tinggal klik aja pindah tahu. Kalau ini di AIDS itu ya memang HIV/AIDS ini memang agak susah gitu. Ini berdasarkan itu adanya tes cepat molekuler atau TCM yang ini memang baru ada di 7 tempat, yaitu 6 puskesmas dan 1 rumah sakit. Lanjut. Nah ini SK tim percepatan TP2TP Kabupaten Brebes. Kalau Kemendagri melihat bahwa pemerintah daerah siap melaksanakan penanggulangan TBC, dari Kemendagri yang memang selalu ngoyak-ngoyak ini adalah SK tim TP2TB dan rencana aksi daerah. Sedangkan misalnya adanya kita curiga aja untuk periksa aja, padahal kan semuanya gratis ya, yaitu juga susah. Jadi untuk tahun 2024 kita capainya hanya 58%, 24.360. Kemudian untuk tahun 2025 ya target masih relatif stabil di situ. Ini data per April 7.382. Dia mengejar SPM-nya itu kan yang dinilai itu banyaknya orang yang terduga yang diperiksa. Jadi dia dari 8 orang yang dicurigai itu ketemunya saja ya. Jadi sebetulnya yang menurut saya sih paling bagus ya, kalau Kemenkes memang aturannya 1:10, tapi kalau menurut saya sih ya kita bisa lebih selektifnya. Menurut saya termasuk bagus ya, 1:4 sampai 1:5. Jadi secara efektivitas dan efisiensi dana ya murah ya, karena untuk pengadaan 1 tahun ini untuk beli kartridnya aja kita harus butuh antara 4 sampai 5 miliar. Itu yang sampai saat ini ya berat. Kalau itu semua masih dari APBN, dan semua kegiatan TB itu masih kita dapat dari donor Global Fund. Kemarin ada dari USAID TB, tapi karena presidennya ganti, Trump semua dibatalkan semua itu ya. Tapi kemarin sempat mau dapat untuk alat ronsen portable, dibatalkan, tapi karena katanya kadung alatnya sudah datang di sini, jadi diambil alih oleh Kemenkes ya. Brebes tetap dapat 1. Jadi alat ronsen yang tidak perlu di ruangan ya, cukup antara butuh 5x5, jadi untuk kegiatan di desa bisa langsung difoto tanpa membayarkan sekelilingnya.